Artinya menumbuhkan siapa Allah kum pada kamu semuanya. Ai ansya'a artinya yang menumbuhkan siapa Allah kum pada kamu semuanya. Walam takun
itu syai'an sesuatu. Wa khalaqa dan menciptakan siapa alladzi maksudnya adalah Allah ya. Wa khalaqa dan menciptakan siapa alladzina pada orang banyak min qablikum dari sebelum kamu semuanya. La'allakum maka supaya kamu semuanya tattaquna bertakwa atau takut kamu semuanya. Kamu semua. Oke. Bi'ibadatihi dengan ibadah kepada Allah. Iqabahu pada siksaannya Allah. Bi'ibadatihi dengan ibadah kepada Allah. Iqabahu pada siksaannya Allah. Jadi di sini jelaskan ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, wahai para manusia. Yang maksudnya adalah ahlu Makkah. Sebenarnya di sini bukan ahlu Makkah saja. Semua orang, ya ayyuhan nas. Siapapun yang menyalakan ayat ini, u'budu rabbakum. Beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu, yaitu siapa? Allah. Alladzi khalaqakum. Yaitu Allah yang menciptakan kamu semuanya. Beribadahlah kepada Allah yang menciptakan kamu semuanya. Ansya'akum wa lam takunu syai'an, yang awalnya kamu ini tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan Allah jugalah yang menciptakan orang-orang di sebelum kamu. Ya, sebelum kamu itu orang-orang sebelum kamu juga Allah yang menciptakan. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah. Maksudnya bertakwa apa? Bi'ibadatihi, dengan beribadah kepada Allah. Kamu bertakwa dengan beribadah kepada Allah. Dan iqabahu, dan kamu juga takut terhadap siksaannya Allah. Wala'alla, dan ketahui lafaz la'alla fil asli, di dalam aslinya litaraji, itu artinya harap-harap. Ini mic-nya agak kencang kali ya. Litaraji itu artinya harap-harap. Wa fi kalamihi ta'ala, dan di dalam kalamnya firman-Nya Allah Ta'ala, dan di dalam firman-Nya Allah Ta'ala tahqiqi, itu artinya tahqiq atau kepastian. Jadi lafaz la'allakum tattaqun, lafaz la'alla seperti yang kita tahu biasanya diartikan sebagai litaraji, ya kan, sebagai pengharapan. Akan tetapi la'alla apabila itu adalah firman-Nya Allah atau ayat Al-Quran, maka dia berubah menjadi litahqiq. Maknanya menjadi litahqiq, sebagai kepastian. Pasti terjadi. Kalau yang kita tahu kan la'alla biasanya harapan. Nah, nggak mungkin dong Allah mengharapkan sesuatu kepada makhluk kan. Dimana-mana kan berharap itu dari hamba kepada Allah, dari berharap dari bawahan kepada atasan atau bos kan. Nah, jadi kalau la'alla itu dikatakan oleh Allah, itu terdapat pada firman Allah dan terdapat pada ayat Al-Quran, itu maknanya bukan taraji lagi, atau tetapi menjadi litahqiq, yaitu kepastian, pasti terjadi gitu. Alladzi yang ja'ala menciptakan siapa Allah, ay khalaqa artinya menciptakan siapa Allah, lakum pada kamu semuanya, al-ardo pada bumi, firasyan hale menjadi hamparan, firasyan hale menjadi hamparan. Halun itu menjadi hal, bisaton yang dihamparkan, yuftarashu
yang dibuat hamparan, la ghayata yang tidak ada polnya, maksudnya ya nggak terlalu fis salabati di dalam kerasnya, maksudnya dia nggak terlalu keras ya. Fis salabati di dalam kerasnya, awil luyunati atau di dalam lunaknya. Fala yumkinu maka tidak memungkinkan al istiqraru apa menetap alaiha atas atau bumi, atas Nah, kemudian dijelaskan lagi bahwasanya Allah itu selain menciptakan kamu nih, menciptakan kamu wahai manusia dan juga menciptakan orang-orang sebelum kamu, Allah juga ja'ala lakumul arda firasyan. Allah juga menciptakan untuk kamu bumi, bumi yang menjadi hamparan ya, hamparan untuk kalian semuanya. Jadi Allah ciptakan bumi untuk kalian sebagai hamparan. Yang mana bumi itu diciptakan lawayatafis salabah awil luyunah. Bumi itu diciptakan dia tidak keras juga tidak lunak. Jadi diciptakannya pas ya, benar-benar proporsinya pas. Tidak keras juga tidak lunak. Nah, kalau misalnya bumi ini dia itu keras atau dia lunak seperti lumpur, fala yumkinul istiqrar, maka nggak mungkin dong bisa dipakai buat kita menetap di dalam bumi gitu kan, kalau dia terlalu keras atau terlalu lunak. Makanya Allah ciptakan bumi itu la ghayatafis salabah, dia tidak keras dan juga tidak lunak, diciptakan dengan proporsi yang pas gitu ya. Was-samaa, dan Allah menciptakan langit binaan hal yang menjadi bangunan, saqfan artinya seperti atap, saqfan artinya seperti atap. Juga selain Allah menciptakan bumi, Allah juga menciptakan langit sebagai atap ya. Benar-benar ideal ya, bumi dijadikan hamparan, langit dijadikan atapnya. Wa anzala minas sama'i, wa anzala dan menurunkan siapa Allah minas sama'i dari arah langit ma'an pada air. Fa'akhraja maka mengeluarkan bihi sebab air min anwa'il thamarati daripada macam-macam tumbuh-tumbuhan, min anwa'il thamarati daripada macam-macam tumbuh-tumbuhan. Ngantuk gak apa-apa, tidur di taman surga ya. Tidur saat ngaji. Rizqon hal yang menjadi rizki lakum pada kamu semuanya. Ta'kulunahu yang makan kamu semuanya. Ta'kuluna yang makan kamu semuanya hu kepada rizkun, kepada rizki ya tadi, pada rizkon. Wa ta'rufuna dan memberi makan kamu semuanya. Wa ta'rufuna dan memberi makan kamu semuanya bihi dengan rizq, dengan rizq. Dawa bakum pada ternak kamu semuanya. Jadi Allah tadi menciptakan apa? Pertama menciptakan manusia, menciptakan kamu semuanya, kemudian menciptakan orang-orang sebelum kamu. Juga Allah menciptakan bumi untuk sebagai hamparan kamu, dan Allah menciptakan langit sebagai apa? Atap ya, atapnya kamu. Kemudian wa anzala minas sama'i, kemudian Allah juga menurunkan
untuk kalian. Ta'kulunahu wa ta'rufuna bihi dawabakum. Kalian bisa makan daripada buah-buah tersebut dan juga kalian bisa memberi makan kepada ternak-ternak kalian. Nah, bisa memberi manfaat banget ini. Fala taj'alu, maka jangan menjadikan kamu semuanya lillahi kepada Allah andadan pada beberapa sekutu. Andadan pada beberapa sekutu. Syuraka'a, ay syuraka'a artinya adalah beberapa sekutu fil ibadati di dalam ibadah, wa antum dan utawi kamu semuanya, ta'lamuna mengetahui kamu semuanya, annahu sesungguhnya Allah al-khaliqu itu zat yang maha menciptakan, itu zat yang maha menciptakan, wala yakhluquna dan tidak bisa menciptakan siapa syuraka, wala yakhluquna dan tidak bisa menciptakan siapa syuraka sekutu, wala yakuna dan tidak ada ilahan itu Tuhan, ilaman apa ilaman zat kecuali zat apa ilaman kecuali zat bikhalqin yakhluqu yang menciptakan apa yang menciptakan siapa man, wala yakunu dan tidak ada ilahan itu Tuhan apa ilaman kecuali zat yakhluqu yang menciptakan siapa man. Nah, maka janganlah kalian jadikan sekutu bagi Allah. Seperti kalian menyembah berhala itu enggak boleh ya, jangan. Padahal antum ta'lamun padahal kamu tahu bahwasanya annahul khaliq, bahwasanya Allah itu kan menciptakan. Yang namanya Tuhan itu pasti menciptakan. Allah itu maha menciptakan, sedangkan sekutu-sekutunya Allah atau berhala-berhala itu tidak bisa menciptakan. Berhala-berhala itu tidak bisa menciptakan karena diri dia saja itu dibuat oleh tangan manusia. Mana mungkin Tuhan kok dibuat sama makhluknya, kan nggak mungkin ya. Jadi Tuhan itu harus bisa menciptakan, bukan malah diciptakan oleh tangan manusia. Maka yang seperti itu tidak pantas buat kita sembah sekutu-sekutu Allah, berhala dan lainnya, itu tidak pantas untuk kita sembah karena mereka itu nggak bisa menciptakan sesuatu, nggak bisa. Hanya Allah yang maha menciptakan. Wala yakunu ilahan illa may yakhluq. Maka tidak ada Tuhan yang berhak disembah itu kecuali yang maha menciptakan. Siapa yang maha menciptakan? Allah. Jadi yang nggak pantas disebut Tuhan kalau dia tidak bisa menciptakan. Wa in kuntum fi raibin, wa in kuntum dan jika ada kamu semuanya, wa in kuntum dan jika ada kamu semuanya, itu fi raibin itu tetap di dalam keraguan, fi raibin itu tetap di dalam keraguan, ai syakkin artinya adalah ragu mimma dari perkara nazzalna yang telah menurunkan siapa kami maksudnya adalah Allah ya. Nazzalna yang telah menurunkan siapa kami ala abdina kepada hamba kami Muhammadun yaitu Nabi Muhammad minal Qur'ani daripada Al-Quran, annahu sesungguhnya Al-Quran min indillahi itu daripada sisinya Allah.
maka mendatangkanlah kamu semua, faktu maka mendatangkanlah kamu semua bisuratin dengan satu surat, min mithlihi yang sepadanya ma. Ai al-munazzal, artinya adalah yang diturunkan, wa min dan utawi min adalah buat min mithlihi ya, minnya aja, wa min dan utawi min lil bayani itu untuk menjelaskan, aihiya utawi surat mithlihi yang sepadanya manazzalna, mithlihi yang sepadanya manazzalna fil balaghati, di dalam balaghahnya atau sastranya, wa husnun nazami, dan bagusnya susunan katanya, wal ikhbari, dan beberapa kabar-kabarnya, khobar, dan beberapa kabar-kabarnya anil ghaibi, dari perkara-perkara ghaib. Wasuratu dan utawi surat, kit'atun itu adalah bagian. Surat itu adalah bagian atau penggalan. Laha itu tetap bagi surat, awalun utawi permulaan, wa akhirun dan ada akhirnya. Aqalluha utawi sedikit-sedikitnya surat, salatu ayatin itu 3 beberapa ayat. Salatu ayatin itu 3 beberapa ayat. Nah, jika kalian nih orang-orang kafir nih, kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan, yang Allah turunkan kepada Muhammad apa? Al-Quran. Nah, jika kalian ini merasa ragu nih terhadap Al-Quran, maka coba faktu bisuratin, coba kau datangkan satu surat yang serupa dengan Al-Quran. Kalau kamu merasa ragu nih, kan kamu sudah meragukan Al-Quran nih, padahal Al-Quran itu min indillah, Al-Quran kan itu dari Allah langsung gitu, tapi mereka nih orang-orang kafir nih ragu akan hal itu. Maka Allah tantang nih, coba faktu bisuratin min mithli, coba kamu buat satu surat, coba kamu datangkan satu surat yang serupa dengan Al-Quran. Maksudnya serupa dalam apa? Fil balaghah, serupa, yang harus serupa dengan dari sisi balaghahnya, harus serupa dari sisi sastranya. Wa husnun nazam, dan juga harus bagus nih susunan kalimatnya. Wal ikhbari anil ghaib, dan juga harus dari sisi yang mengkabarkan tentang hal-hal gaib. Coba buatkan seperti itu. Datangkan Al-Quran, datangkan satu surat yang serupa dengan Al-Quran kalau kamu meragukan itu. Nah, sedangkan surat itu adalah penggalan-penggalan. Itu fasuratul kit'ah. Surat itu adalah penggalan-penggalan yang mana dia punya awal dan juga punya akhir. Jadi ada openingnya nih, harus ada openingnya, harus ada endingnya juga. Aqalluha thalathi ayatin. Nah, sedikit-sedikitnya surat itu 3 ayat. Jadi coba datangkan satu surat. Kalau kamu ragu nih orang kafir, coba kamu buatkan satu surat yang serupa dengan Al-Quran, yang mana bagus dari sisi balaghahnya, bagus dari sisi susunan katanya, dan juga bagus dari sisi bisa mengkabarkan hal-hal yang gaib. Coba buatkan. Nah, ditantang. Jadi, nah surat itu harus yang apa? Tadi harus punya
surat itu 3 ayat. Coba kamu buatkan. Kalau dalam Al-Quran surat yang 3 ayat apa coba? Seperti surat Al-Ikhlas, Al-Kautsar, terus An-Nasr, Wal Asr. Wal Asr itu kan 3 ayat juga. Terus ada An-Nasr, Idza ja'a nasrullah wal fath, itu kan 3 ayat juga. Seperti itu coba kamu buat. Tuhan, mereka orang kafir ditantang nih sama Allah. Selanjutnya, wad'u syuhada'akum, wad'u, dan mengundanglah kamu semuanya, syuhada'akum, pada sesembahan-sesembahan kamu semuanya, pada sesembahan-sesembahan kamu semuanya, alihatakum. Alihatakum artinya adalah Tuhan-Tuhan kamu semuanya, allati, ta'buduna, yang nyembah kamu semuanya, ha, kepada allati, min dunillahi, daripada selainnya Allah, ay ghairihi, artinya selainnya Allah, litu'ina, supaya menolong siapa, alihatukum, siapa Tuhan-Tuhan kalian itu ya, supaya menolong siapa alihatukum, kum, pada kamu semuanya, litu'ina, supaya menolong siapa alihatukum, kum, pada kamu semuanya, in kuntum, jika ada kamu semuanya, shadiqina, benar kamu semuanya. Fi anna Muhammadan, di dalam sesungguhnya Nabi Muhammad, qalahu, mengucapkan hu kepada Al-Quran, min indi nafsihi, daripada sisi dirinya Muhammad, fa'alu, maka mengerjakanlah kamu semuanya, zalika, pada itu semua. Maksudnya coba kamu buatkan satu surat gitu. Fa innakum, maka sesungguhnya kamu semuanya, Arabiyuna, itu orang-orang Arab, fusoha'u, yang fasih semua bahasanya, yang kalian itu juga fasih. Kan orang-orang Arab itu ahli syair, ahli membuat syair. Fusoha'u, yang fasih semua, yang fasih bahasanya. Mithluhu, sepadanya Nabi Muhammad. Nah, kemudian tadi kan Allah tantang nih, coba kamu datangkan satu surat yang serupa dengan Al-Quran, yang sempurna dalam balaghahnya, susunan katanya yang bagus, dan yang mengkabarkan tentang hal-hal yang gaib. Al-Quran kan mengabarkan hal-hal gaib juga kan. Kemudian wad'u syuhada'akum, panggil juga tuh Tuhan-Tuhan kalian, panggil sesembahan-sesembahan kalian yang selain Allah ya, min dunillah, yang selain Allah. Maksudnya panggil tuh berhala-berhala kalian atau sesembahan kalian, Tuhan-Tuhan kalian yang selain Allah, untuk membantu kalian dalam membuat itu. Bisa enggak nih, ditantang sama Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu merasa kamu benar. Jadi mereka tuh merasa benar dengan mengatakan anna Muhammadan qalahu min indi nafsih, bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan tentang Al-Quran itu dari diri dia sendiri, bukan wahyu. Itu ya dikatakan oleh orang kafir. Maka fa'alu, maka coba kau buat kalau gitu. Kalau kau merasa itu buatan Nabi Muhammad, coba kau buat gitu. Ditantang nih sama Allah dalam surat ini kan. Nah, dzalika fa innakum Arabiyyun. Nah, kamu kan juga orang Arab nih. Nabi Muhammad juga orang Arab. Kamu kan sama-sama orang Arab. Fusoha'u mithli, dan juga kamu nih orang-orang yang fasih kan dalam berbahasa Arab. Dalam membuat syair kan kamu fasih. Nah, coba kalau gitu kerjakan. Kamu bisa enggak? Kalau kamu menuduh Muhammad bahwasanya Al-Quran itu
dari diri Muhammad sendiri, karangan Nabi Muhammad, maka coba kamu buat. Kan kamu juga sama-sama orang Arab gitu. Maksudnya di sini ya penjelasannya. Kan kamu juga orang-orang yang fasih juga seperti Muhammad. Karena kan orang jahiliyah dulu itu orang yang ahli pembuat syair ya. Walamma ajazu, akan tapi mereka ini nggak bisa membuatnya. Sudah ngejek tapi nggak bisa juga membuktikan gitu. Walamma ajazu, dan sewaktu tidak mampu siapa mereka, anzalika, daripada itu faktu bisurah atau mendatangkan surat ya. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah ta'ala. Qala berfirman siapa Allah ta'ala limanul Allah, fa illam taf'alu, maka jika tidak mengerjakan kamu semuanya pada perkara, maka jika tidak mengerjakan kamu semuanya pada perkara dzukira, yang disebutkan apa li'ajzikum, karena ketidakmampuan kamu semuanya, walam taf'alu, dan tidak akan mampu mengerjakan kamu semuanya, Dzalika, pada itu waktu disuruh, pada itu mendatangkan surat, membuat satu surat abadan selama-lamanya, lizuhuri i'jazi, karena nampak melemahkannya Al-Quran, i'tiradin, itu jumlah mu'taridah, jumlah yang di tengah-tengah ya, jumlah mu'taridah gitu aja. Nah, jadi ketika kamu ternyata nggak mampu nih mendatangkan surat, maka Allah berkata di sini, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, ketika kamu ternyata tidak mampu untuk mengerjakan itu, untuk mendatangkan surat, ketika kamu tidak mampu, wa lam taf'alu, maka dipastikan kalian juga nggak akan mungkin bisa melakukan itu abadan selamanya. Karena apa? Karena tampak di situ melemahkannya Al-Quran. Karena maksudnya adalah karena tampaknya mukjizat Al-Quran itu sudah sebagai tantangan yang sulit untuk bisa dilakukan. Jadi Al-Quran itu sudah sulit, sudah menjadi tantangan yang sulit untuk bisa dibuat oleh manusia, itu nggak bisa, sangat sulit. Jadi membuat Al-Quran itu adalah tantangan yang sulit ya. Maka fattaku, nah karena kalian udah nggak bisa nih, fattaku, maka bertakwalah kamu semuanya, bil imani, dengan iman, billahi, kepada Allah. Gitu ya. Nggak boleh mengerjakan suatu hal lain. Wa annahu, dan sesungguhnya Al-Quran laisa, tidak ada apa Al-Quran min kalamil bashar, itu daripada ucapannya manusia. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, yang orang kafir ya. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan beriman, dengan meyakini dan beriman kepada Allah. Dan sesungguhnya Al-Quran itu bukan kalam bashar sesungguhnya, dan yakini bahwasanya Al-Quran itu bukan ucapannya manusia. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu, bukan kalam bashar. An-naru pada api neraka. Jadi an-naru ini lanjutan dari fattaku ya. Fattakun nar, fattaku, maka
api bahan bakarnya neraka, an-nasu itu manusia, al-kuffar yang kafir-kafir, yang kafir-kafir, orang-orang kafir. Jadi bahan bakar daripada api neraka itu adalah manusia, ya. Beda kalau di dunia. Kalau di dunia apa bahan bakarnya? Kalau api itu bahan bakarnya apa? Kayu bakar, ya. Dan tadi kalau di neraka bahan bakarnya itu langsung manusia, ya. Waduh, serem kali. Nah, bahan bakarnya yaitu siapa? Al-kuffar. Bukan hanya al-kuffar, akan tapi orang Islam juga yang melakukan maksiat, ya. Maka akan dimasukkan neraka terlebih dahulu, baru nanti disucikan dulu, baru masuk ke surga. Itu kalau orang Islam, ya. Wal hijarah, dan batu-batu, ka'asnamihim, seperti berhala-berhala mereka, minha itu sebagian daripada hijarah, yakni yang maksudnya yang saya maksud annaha, sesungguhnya neraka, mufritatul haror, itu sangat amat panas. Pegel. Mufritatul haror itu sangat amat panas. Tatakidu, yang menyala-nyala apa nar? Bima, dengan perkara zukiro yang disebutkan tadi. Maksudnya nar dan hijarah. Zukiro yang disebutkan tadi yaitu nar dan hijarah. Jadi neraka ini, ya, bahan bakarnya itu adalah apa? Manusia. Jadi kalau misalnya api dikasih api neraka, ya, api dikasih kayu, pasti dia tambah besar apinya, ya kan? Nah, begitu juga api neraka. Kalau makin banyak manusianya, maka dia akan semakin membara, itu api neraka. Kemudian hijarah, juga di neraka nanti akan ada hijarah, batu-batunya yaitu apa? Asnamihim, seperti berhala-berhala mereka itu akan menjadi berhala. Nah, api kalau dimasuki batu, itu akan bertambah panas. Seperti itu, ya. Kalau api dimasuki kayu, dia akan semakin apa? Membara. Sedangkan api kalau dikasih batu, dia akan menjadi semakin panas. Semakin panas sekali, ya. Nauzubillah, ya. La kanarid dunya. La kanarid dunya. Tidak seperti api dunia. Tatakidu, yang menyala apa narud dunia, yang menyala apa api dunia, bil hatabi, sebab kayu bakar, wa nahwihi, dan sepadanya kayu bakar. Jadi berbeda kalau api dunia. Api dunia itu menyalanya, ya, karena dengan kayu bakar dan lainnya, ya, seperti minyak tanah dan lain-lain. Tapi kalau api neraka, bahan bakarnya itu langsung manusia. Uiddat, disiapkan apa nar? Uiddat, disiapkan apa nar? Ayhuyiat, artinya adalah disiapkan apa nar? Lil kafirina, pada orang-orang kafir. Yu'adzibuna, disiksa siapa orang kafir, biha, dengan nar. Jadi neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir dan untuk menyiksa orang-orang kafir di dalamnya. Ya, begitu juga untuk orang Islam sebenarnya. Orang Islam yang tidak taat, orang Islam yang melakukan maksiat, ya, jangan pacaran. Oke, paham? Jadi kalau orang Islam masuk neraka itu untuk penyucian, tapi nanti bakal dimasukkan kepada surga. Nah, tapi kalau orang kafir
masuk neraka, dia bakal kekal selamanya di dalam neraka. Jumlatun itu menjadi jumlah musta'nafah yang menjadi permulaan, aw halun atau kedudukannya menjadi hal, atau kedudukannya menjadi hal lazimatun yang tetap. Jadi kalimat uiddat itu bisa menjadi istinafiyah, menjadi jumlah istinafiyah, musta'nafah itu, atau dia juga bisa menjadi jumlah haliyah. Maksudnya apa? Jadi kalimat uiddat itu dia bisa menjadi kalimat yang baru, atau dia juga bisa menunjukkan keadaan yang lazim atau yang tetap. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma innaka amartani bi an nad'uka wa nastaghfiruka